dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Saudaraku, pada pagi hari ini saya akan informasikan sebuah perdebatan dalam tanda petik ya, pertengkaran, pergulatan intelektual ya, bahkan mungkin emosi juga antara Kiai Haji Madidun Usman dengan seorang ketua PBNU yang sudah viral beberapa waktu yang lalu, yaitu Dr. Fahru Rozi. Tadi malam beliau debat di Pada Suka TV dan luar biasa sampai ada keluar kalimat dalam tanda petik ancaman dari Dr. Fahru Rozi bahwa Kiai Madudin diberhentikan atau ada rekomendasi dalam rapat gabungan di PBNU agar Kiai Haji Madudin diberhentikan dari kepengurusan, tentu saja kepengurusan wilayah mungkin ya. Nah, saudaraku, ada juga larangan kepada Kiai Madudin agar Kiai Madudin tidak menggunakan website laman rmino.org.id. Nah, karena Kiai Madudin juga dilarang untuk membawa atribut embel-embel yang ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama. Nah, ini menarik, menarik sekali. Mari kita simak langsung saja videonya. Namun sebelum itu ya, kalian saya nggak lupa untuk menyampaikan semoga semuanya panjang umur ya. Panjang umur, usia yang penuh barokah, ya, kemudian semoga kalian semuanya selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Nah, selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Onom Baklawi yang sudah terbukti secara ilmiah, bukan fitnah, berdasarkan kajian ilmiah, kajian perilaku, ya, kajian tes DNA tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Dan sebenarnya menurut Kiai Madudin, Dr. Fahru Rozi tidak mewakili PBNU ya, tetapi tadi malam katanya Dr. Fahru Rozi PBNU pada posisi membenarkan nasab Baklawi. Wallahu a'lam. Mari kita simak bareng-bareng videonya seperti ini, saudaraku ya. Tadi malam sudah live di Pada Suka TV dan juga saya sharekan ulang di Tanda Kejadian, lengkap di channel Tanda Kejadian dan juga di Pada Suka TV. Nah, sekarang saya mulai dari adegan yang ketika Kiai Madudin sudah ada pada posisi ya di tengah-tengahnya. Kita mulai sekarang. Menarik ini saudara ya. Mbak, mungkin bisa masuk ke studio. Oke, ini ya menarik ini kajian dari PBNU. Ini bahwa PBNU telah merilis bahwa hentikan persoalan polemik nasab ini karena berimbas kepada persoalan caci maki, persekusi, sara dan sebagainya. Ini Anda sebagai pencetus lah ya, bukan pencetus ini gituan ya, tetapi yang melakukan kajian tentang nasab sehingga berekses seperti itu. Silakan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai Fahrur. Salam. Ya. Nah, Kang Mas Yusuf Mas, tadi saya mau masuk dari tadi belum bisa, baru sekarang bisa masuk. Tadi sebelum saya masuk itu saya mendengar bahwa Pak Imad ini jangan sampai membawa-bawa NU ya, karena tidak atas nama NU. Ya, saya kira itu betul sekali. Saya tidak berbicara bahwa saya mewakili NU, seperti juga Pak Fahrur juga malam ini saya yakin tidak resmi mewakili NU kan. Karena NU itu sebuah organisasi yang ada peraturan perkumpulan yang diatur di dalam peraturan perkumpulan nomor 10, nomor 20, peraturan rapat, dan sebagainya. Jadi kalau sebuah pendapat mewakili PBNU itu harus ada forumnya. Satu forum muktamar, atau forum Munas Alim Ulama, atau forum Bahsul Masail yang ditandangani oleh Surya. Itu baru sudah resmi menjadi sebuah keputusan Nahdlatul Ulama secara organisasi. Seperti tesis saya yang membatalkan nasab Baklawi itu tidaklah mewakili PBNU, sama juga narasi yang menyatakan bahwa Baklawi itu adalah sahih, itu tidak pernah ada dalam forum muktamar. Sejak 1926 sampai muktamar terakhir di Lampung.
tidak ada satupun keputusan Mu'tamar NU, keputusan Munas Alim Ulama NU dari 1926 sampai kemarin di Lampung yang menyatakan bahwa nasab dari Bani Alawi ini sahih. Tidak ada. Kalaupun misalnya ada narasi-narasi bahwa NU tidak pernah membatalkan, ya karena memang NU juga tidak pernah mensahihkan. Adapun kalau ulama-ulama, kenapa ulama tidak membatalkan? Karena memang ulama-ulama juga dari dulu tidak pernah kita dengar ada yang mensahihkan. Mensahihkan, misalnya Syekh Hasyim Asy'ari dikatakan mensahihkan, ya tidak ada. Kita lihat dalam kitab-kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, ya tidak ada yang mensahihkan bahwa nasab Bani Alawi ini juga sahih, tidak ada. Kemudian kalau masalah ulama-ulama di luar negeri, saya kira itu bisa diverifikasi. Apa betul ulama-ulama di luar negeri itu mensahihkan Ba'alawi? Sementara dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 tidak ada ulama yang menyatakan, ulama nasab yang menyatakan bahwa Ba'alawi ini merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada sama sekali. Pak Fahrur bisa cek itu di kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9. Disitulah titik kritis sebuah nasab itu sahih atau tidak di dalam rentang abad ke-5 sampai abad 9. Sementara pengakuan bahwa Ba'alawi ini merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mulai ada sejak abad ke-9, yaitu dimulai dari Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau membuat sebuah kitab yang namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dari mulai situlah kemudian syuhratun hadisatun ini mulai terjadi. Kalau dikatakan bahwa nasab Ba'alawi ini sekarang sudah syuhrah dan istifadah, syuhrah dan istifadahnya itu munqati'atun fil qarnit tasi'. Sebelum abad 9 itu tidak ada syuhrah. Tidak ada ulama-ulama yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah merupakan anak dari Ahmad bin Isa. Itu tidak ada. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya mewakili NU, walaupun saya adalah pengurus PWNU, pengurus LBM PBNU, tapi saya tidak pernah menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat PBNU. Demikian. Oke, sudah. Ya. Jadi gini ya, silakan Pak Imad, masalahnya itu sampean itu selalu pakai situsnya RMI NU. Itu yang sudah banyak keluhan masuk pada saya dari kalangan Suriah. Dan asal Anda tahu ya Pak, masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU. Tapi saya tidak perlu bocorkan di sini ya, supaya Anda tahu bahwasanya ini sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan. Bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Dan ini saya kira tidak untuk konsumsi publik ya, karena suratnya belum dikeluarkan. Tapi saya ingin katakan bahwa di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Ya, kalau itu sudah ada rapat, kan rapat itu ada risalah rapat ya, itu nanti kita bisa lihat dalam risalah rapat. Anda bisa cek ini, ada yang ikut rapat. Kemudian, tapi ini belum waktunya saya keluarkan karena ini masih ada beberapa pertimbangan ya. Tapi yang jelas Anda jangan gunakan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini, ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU, simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya. Jadi ini supaya difahami.
Kalau soal masalah Anda mengatakan kitab abad sini, abad situ, itu debatable, Pak. Kita bisa berdebat. Dan kira ini terlalu panjang nanti kalau saya berdebat di sini. Tetapi fakta ini, Pak, lalu Anda memang merasa pendapat Anda itu benar, Anda silakan uji dengan mengundang mereka para ahli nasab yang sah, ya. Nakobah internasional. Silakan, bukannya blogspot, ya, yang ada alamatnya. Kemudian kita bicara bahwa kitab sezaman itu bukan satu-satunya dalil, ya Pak. Ini nanti akan jadi lucu dan panjang nih nanti pembahasannya. Saya hanya ingin katakan, silakan Anda berpendapat, tapi jangan pakai provokasi masyarakat. Nggak usah lah pakai ante ini, ante itu. Apa maunya? Udah Anda bilang ini pendapat saya begini, begitu, silakan, saya juga nggak masalah kok. Ya, saudaraku, saya potong sebentar ya. Tadi ada yang perlu kita garis bawahi ya. Intinya, Dr. Fahru Roji sebagai ketua PBNU, salah satu ketua PBNU, ini nggak ada masalah dengan kajian ilmiah. Yang penting tidak ada kebencian, tidak provokasi. Nah, saya sebagai masyarakat awam menyaksikan sendiri, sebagai konten kreator, menyaksikan sendiri Kiai Haji Madudin Usman tidak menebar kebencian, tidak juga provokasi. Dan ketika Kiai Madudin menyinggung masalah terkait adanya antek Belanda, itu bicara oknum, sejarah sudah membuktikan. Bicara oknum, yaitu Habib Usman bin Yahya. Tidak dipukul rata, ini yang perlu dipahami. Nah, ketika menceritakan sejarah masa lalu yang sudah terjadi secara historis, kalau memang tokoh itu menjadi antek Belanda, masa mau kita rubah? Kita tidak sebut dia antek Belanda. Karena faktanya yang namanya Habib Usman bin Yahya, dia bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda, mendapatkan gaji, mengeluarkan fatwa bahwa perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda itu dianggap sebuah hal yang haram, tidak dibenarkan, ya, dianggap sebagai pembuat kerusuhan. Nah, inilah yang perlu dipahami. Oleh karena itu, mohon maaf ya, yang saya hormati Dr. Fahru Roji, pola pikir Dr. Fahru Roji ini 11-12 dengan Wafi, dengan Idrus Ramli. Ya, tapi saya maklum karena beliau adalah seorang muhibin yang menurut istilah Kiai Madudin adalah taklid buta. Bahkan ada kecenderungan dugaan kita ini indikasi kuat oknum oknum. Doktor ini telah mengkultuskan Pak Alawi. Jadi seolah-olah Pak Alawi semua benar apa yang disampaikan gitu. Ya, kalau memang bicara oknum, tentu kita akan terima karena itu ada oknum yang baik. Ketika ada oknum yang baik, ya kita bilang baik. Ya, ketika ada oknum Habib yang kurang baik, ya kita bilang kurang baik, ya kan? Nah, terima kasih Cermat Channel atas sumbangsihnya ya. Jadi saudaraku, ini yang harus kita pahami. Ya, jadi kalau ada yang baik, ya kita bilang baik kok. Bahkan kita sering sebut itu. Ada Pak Alawi yang baik, yang punya otoritas keilmuan di bidang tafsir, yaitu seorang profesor, yaitu Profesor Quraish Shihab, abahnya Mbak Nana Shihab. Nah itu kita akui kalau ada oknum Habib yang baik gitu loh ya. Tetapi kalau soal bicara nasab, karena bicara nasab itu bicara tentang silsilah, ya enggak, ya semuanya berarti. Kalau bicara nasab semuanya terindikasi kuat berdasarkan kajian kitab nasab secara filologi ilmiah itu bukan keturunan Rasulullah. Jadi inilah harus dipilah. Masyarakat ya harus paham, kita tidak sedang membenci siapapun ya. Kita tidak sedang memprovokasi, kita edukasi. Ini adalah gerakan moral. Oleh karena itu kepada Bapak Doktor ya, kepada Bapak Dr. Fahru Roji mohon untuk kontemplasi lagi, introspeksi ya, memperbanyak literasi, kalau perlu terjun ke masyarakat untuk mengetahui persoalan ini. Sebenarnya bagaimana polemik nasab ini ya? Eksesnya positif sebenarnya. Ya, baik. Saya kira cukup jelas ya statement Gus Fahru, Kiai, bagaimana? Ya, tadi juga saya melihat ada kalimat persekusi ya. Nggak ada Habib dipersekusi, yang ada kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu ada yang bernasab kepada Wali Songo.
Di antara mereka ada yang meyakini bahwa mereka juga keturunan Nabi. Kemudian didatangi oleh para habib itu, kemudian dipersekusi. Dan sebagian mereka ada yang dipukuli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak pernah ada kiai-kiai kita yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi. Itu ada yang pernah mempermasalahkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi walaupun tidak terverifikasi kemudian dipersekusi. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu Ba'alawi atau muhibin-muhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang para kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan daripada Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Itu yang terjadi selama ini, dan tidak ada kalau dikatakan hari ini ada 9 habaib yang menjadi pengurus PBNU, kita lihat ketika NU didirikan, apakah ada para habaib itu yang ikut mendirikan NU. Kemudian tahun berapa NU didirikan? NU didirikan tahun 1926. 2 tahun kemudian para habaib ini mendirikan organisasi sendiri namanya Rabita Alawiyah. Kalaulah para habaib ini, para Ba'alawi merasa Nahdlatul Ulama ketika itu adalah merupakan bagian dari mereka juga secara teologi, secara kepercayaan, keagamaan dan sebagainya, maka cukuplah ketika itu mereka bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Tapi karena mereka Pak, saya potong. Bukan Nahdlatul Ulama, mereka membuat sebuah organisasi baru yang namanya Rabita Alawiyah. Demikian. Boleh dipotong ini? Boleh, Pak Fahrul. Kira narasinya ini berlebihan, ini lebay ini. Rabita Alawiyah kan grup keluarga. Beda dong. Kalau saya bukan perkumpulan Jawa, ya nggak ada masalah dengan NU. Kenapa ini kok di hari ini Pak Fahrul berbeda? Pak Fahrul harus tahu itu Rabita Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini. Kalau misalnya hanya pencatat keluarga, ya cukup sebagai pencatatan. Tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Itu kayaknya Rabita Alawiyah persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan muhibinnya. Ini saya kira yang perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrul ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama, terkait dengan irisan para habaib yang diagungkan oleh para kiai-kiai NU, tetapi kemudian mereka justru tidak menguatkan NU. Coba kita lihat di dalam YouTuber itu yang mengupload video-video narasi bagaimana seorang habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Ada juga ini sudah melebar, Pak. Ini sudah melebar. Ini bisa diverifikasi Pak Fahrul. Siapa yang berani untuk menghina Hasyim Asy'ari? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Fahrul dan para petinggi NU lainnya. Cukup. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya saya penting. Siap, baik. Mungkin Gus Fahrul, coba kita ada tanggapan? Saudaraku, sebelum menampilkan video selanjutnya, ada satu hal yang ingin kita sampaikan. Saya setuju dengan Kiai Imaduddin tentunya ya. Jadi Dr. Fahrul Razi, apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu tidak lebay, tidak berlebihan, dan tidak keluar konteks. Ya, kenapa? Kok Anda bilang Rabita Alawiyah hanya pencatatan keluarga? Ini tidak benar. Kenapa? Pernyataan Rabita Alawiyah dianggap sebagai sebuah pencatatan keluarga itu tertolak karena apa? Fakta Rabita Alawiyah itu mempublikasikan itu dan ada oknum-oknum
yang kemudian mengkapitalisasi nasab Rasulullah SAW untuk kepentingan politik, ya, yang melibatkan publik, ya kan? Nah, kemudian tidak sedikit orang yang merasa dirugikan ketika ada oknum yang mengkapitalisasi nasab, apalagi keluar pernyataan yang menghinakan Kiai Nusantara. Satu oknum Habib Bahlil misalnya, lebih baik, lebih mulia daripada 70 Kiai alim. Nah, hal-hal seperti itu Dr. Fahrur. Mungkin memang Dr. Fahrur masih perlu literasi lagi. Jangan sampai taklid buta dan mengkultuskan. Seperti itu ya. Kita lanjut. Siap, baik. Mungkin Gus Fahrul, coba kita ada tanggapan atau persoalannya dengan persoalan kajian nasab ini berekses terhadap ini aja rasisme. Ya, intinya kalau ini kajian ilmiah, saya nggak ingin ini menjadi debat kusir ya. Ngomong nasab kemudian ke soal lain, ini untuk apa gitu loh. Ya Pak Fahrul tadi ngomong masalah nasab. Saya berikan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat demikian. Iya sebenarnya. Jadi gini loh ya, kelakuan orang itu nggak bisa digendari semua orang. Kalau ada orang Jawa itu ikut PKI, kan tidak semua orang Jawa itu PKI. Jadi saya ini tidak mau ini menjadi satu klan. Jadi ada orang melarang banser ya dia. Ada orang seperti Nur Sugi, kan dia tidak boleh mewakili orang Jawa. Ada orang NU seperti Kiai Benu yang kemarin telepon Tuhan. Apakah itu NU? Terus NU adalah menelpon Tuhan? Tidak bisa begitu Pak. Ya, jadi ini orang ke orang harus dibedakan. Kalau Anda mau concern pada kajian nasab, ya Anda berfokus pada kajian nasab. Kalau Anda mau mengatakan ini soal NU, ya orang bicara tentang NU dan Anda sebagai apa? Ini sekarang kita ini kan maunya diadu-adu NU supaya begini, ini supaya begitu. Kalau NU ini merasa ini meresahkan, Ketua Umum PBNU lebih ngerti apa yang harus dilakukan, gitu loh. Nggak harus kita provokasi orang-orang, kayaknya kita harus perang, bikin laskar, apa-apaan ini. Kalau Anda mau ngomong nasab aja, concern di situ. Bikin tulisan, bikin kajian yang tepat, landasan teori yang benar, kemudian lakukan studinya dengan triangle data, ada studi lapangannya, ada wawancaranya. Itu Anda benar sebagai peneliti. Dan tidak usah melebar kemana-mana. Dan itu sudah saya serahkan, saya kirimkan pertanyaannya kepada Rabi Talawiyah, dan mereka tidak bisa menjawabnya. Karena memang nasab mereka itu terputus, maudhu'un munqati'un, batilun, tidak bisa dijawab. Dan kalau misalnya ada sebuah narasi dari Pak Fahrur di Tempo, tadi saya baca, harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan. Dia bukan keturunan Bani Quraisy. Dia bukan keturunan Bani Hashim. Dia bukan keturunan Ba'alawi. Dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaih. Jadi itu Saudaraku, kalau kalian nyimak dan melihat mimik tertawanya dari Dr. Fahrur, kalian bisa simpulkan ya sebenarnya seperti apa benaknya. Tetapi saudaraku, ketika Dr. Fahrur menyebut bahwa ada pembentukan laskar ya seolah-olah mau perang, ini kita perlu luruskan. Ini terlalu berlebihan, itu lebay. Lebay banget pernyataan Dr. Fahrur. Ya, pembentukan laskar itu bukan berarti kita mau perang, itu diperlukan ya untuk menangkal perilaku-perilaku dari oknum Ba'alawi, ya kan? Kita bilang oknum gitu loh, karena memang ada oknum Ba'alawi yang tidak melakukan pemalsuan makam, ya tidak mempersekusi. Nah, laskar itu diperlukan untuk menangkal oknum-oknum Ba'alawi yang mau mempersekusi dokter, dan ini bukan berlebihan, ya. Sebagaimana PBNU punya banser, NU punya banser dan seterusnya. Jadi tampaknya Dr. Fahrur Razi ini terlalu kilaf karena merasa punya kuasa dan punya power ya sebagai salah satu ketua PBNU, saudara. Ya, wallahu alam. Silakan Anda simpulkan sendiri ngelihat dari body language-nya Dr. Fahrur ini.
Ya, kita lanjut saudara. Oke. Ale. Jadi itu pendapat Anda, saudara. Bukan Anda pendapat saya, ini pendapat pakar DNA. Ini pendapat pakar DNA. Tidak semua begitu, saudara. Anda ini percaya sama Pak Sugeng. Siapa yang berani untuk berdiskusi, berdialog, seorang pakar DNA dari Balawi untuk mematahkan narasi dan kesimpulan Pak Dr. Sugeng. Tidak ada. Karena kesimpulan semacam itu kesimpulan yang sangat presisi, dan itu pun tidak satu-satunya dari Indonesia yang berpendapat. Dr. As-Suaibi itu berpendapat yang sama seperti Dr. Sugeng. Umar Az-Zaid juga berpendapat yang sama tentang tes DNA. Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Balawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Eksesnya ini hanya ke warga NU. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren, dimintain uang 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang 100 juta, itu kalangan pondok pesantren. Jadi ada kaitan. Kenapa tulisan-tulisan saya tentang bahwa nasab Ba'lawi ini batal itu ditaruh di Rabita Mahid Islamiyah. Mereka para kiai-kiai berterima kasih. Semenjak isu nasab ini batalnya mereka itu diketahui publik, mereka tidak lagi datang para kiai untuk minta-minta uang. Itu diantaranya Pak Fahrur yang harus diketahui. Baik. Langsung mungkin Pak Fahrur bisa menanggapi bahwa tadi kan persoalan nasab itu terputus itu kan. Silakan Agus. Ya, jadi gini, nasab terputus itu menurut Pak Imad, kan sudah saya katakan bahwa Anda harus menyediakan ruang untuk berbeda pendapat, ya. Anda boleh mengatakan begitu, saya juga nggak ngelarang. Tapi faktanya di dunia ini hanya Anda. Saya ini Pak sudah ikut beberapa forum internasional, saya sudah ketemu mereka, dan mereka semua mengakui nasab itu. Orang yang saya temui, apakah mereka punya otoritas di dalam masalah nasab? Ini yang harus kita jangan terlalu merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa luar. Kalaulah harus seorang putra Indonesia yang menemukan batalnya nasab Ba'lawi, kenapa kita harus merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia yang besar? Kenapa harus orang Arab saja yang mengetahui sesuatu tentang hukum-hukum agama? Yang jelas itu dalilnya yang perlu diuji. Saya sudah kirim surat pada Syekh Mahdi Rajai dari Iran. Katanya dia pakar nasab. Katanya dia memberikan surat pengesahan pada Balawi. Saya tantang Mahdi Rajai atau siapapun yang berpendapat yang sama dengan Mahdi Rajai bahwa nasab Balawi ini sahih. Saya tantang untuk berdiskusi dan membawa dalil-dalil kesahihan itu. Saya yakin mereka tidak akan bisa untuk membawakannya. Iya, cukup. Itu kan menurut Anda. Kasih kesempatan ke Gus Fahrur mungkin secara gamblang. Gus, silakan. Jadi gini loh Pak, kita ini bukan satu-satunya orang yang paling hebat di dunia Pak. Mohon maaf. Orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga nggak paham. Kalau Pak Kures itu ahli tafsir karena dia memang doktor tafsir. Gus Baha itu ahli fikih karena dia alumni Sarang yang memang spesialis fikih. Jadi kita ini mesti tahu diri lah Pak. Jangan kemudian seakan orang sak dunia bodoh, saya pintar sendiri. Ini yang harus dijauhi ya. Bahwa Anda berpendapat begitu, saya tidak. Saya setuju ya. Jadi jangan merasa benar sendiri. Tetapi kalau dari apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, Dr. Fahrur Razi, itu tampaknya beliau juga paling benar, ya merasa paling hebat bahwa hujah dia sebagai orang yang mempercayai, membenarkan nasab Ba'lawi, tampaknya dia merasa paling benar. Nah, kalau seperti ini, itu nanti kita bisa duga beliau ini mencari pembenaran karena sudah terbangun ya terkonstruksi di dalam pikiran beliau bahwa apa yang dia yakini itu paling benar. Ini juga nggak boleh. Jadi Pak Dr. Fahrur Razi,
Anda juga harus membuka ruang intelektual berpikir secara logis ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Madudin Usman yang menukil pendapat seorang Dr. Sugeng, ahli genetika Darwin, ini harus juga diuji. Oleh karena itu, ya, Dr. Fahru Rozi, Anda saya pikir kurang fair ketika mengatakan Kiai Imad merasa paling benar. Lah Anda sendiri apa enggak merasa paling benar kalau sudah membawa keyakinan bahwa apa yang dia pikirkan yang paling benar kan? Oleh karena itu ini masyarakat yang akan menilai, ya. Ungkapan panjenengan disaksikan oleh masyarakat. Ya tentu masyarakat akan punya kesimpulan sendiri ya, saudaraku, kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Kita lanjut ya. Bahwa Anda berpendapat begitu, saya tidak menafikan, Pak. Tapi saya ingin katakan pada Anda bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini. Bahwa ilmu nasab ini bukan Anda sendiri yang menguasai, ya. Dan ini kemudian tidak hanya di Indonesia. Kan lucu kalau Anda batalkan hanya di Indonesia, yang di Mesir, yang di Kuwait, yang di Bahrain, yang di... Nah, ini juga perlu kita sampaikan kepada Dr. Fahru Rozi, bahwa Kiai Imad juga sudah sering menyampaikan ya, yang membatalkan nasab Ba'alawi bukan Kiai Madudin, ya, tetapi genetika yang ada di dalam tubuh Ba'alawi sendiri yang membatalkan. Kenapa? Karena berdasarkan tes genetika, Ba'alawi berhaplogrup G dan bukan J1. Ini yang mengungkapkan adalah ahli genetika. Dan itu mengkonfirmasi kebenaran ilmiah dari riset ilmiah, dari kajian ilmiah, ilmu sejarah, dan ilmu nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Hal ini yang kurang dipahami, mohon maaf Pak Doktor ya, kurang dipahami oleh Dr. Fahrur. Mungkin saja beliau karena terpengaruh oleh perasaan merasa berkuasa, punya power sebagai ketua di salah satu posisi di PBNU kan. Kan hanya di Indonesia, yang di Mesir, yang di Kuwait, yang di Bahrain, yang di seluruh dunia. Apakah kemudian Anda bilang batal hanya Indonesia? Kan nanti jadi lucu, Pak. Dan Anda itu bukan hakim yang bisa batal-batalin orang. Dan nasab itu bukan wudhu yang bisa batal ambil lagi gitu loh. Jadi lucu ini nanti. Intinya gini aja loh Pak, Anda boleh berpendapat, silakan. Oke, menurut saya begini. Tapi kemudian Anda tidak berhak untuk menjadi hakim kebenaran. Semua orang salah, saya sendiri benar, orang sak dunia salah. Ini terlalu besar Pak menurut saya ya. Jadi kita tinggal lihat masyarakat aja Pak Fahrur, nanti masyarakat apakah akan melihat dalil-dalil dari keterputusan itu yang kuat, apakah akan melihat atau mengikuti Pak Fahrur dengan tanpa dalil bahwa nasab Ba'alawi itu sahih. Bukan tanpa dalil Pak, cuma saya malas berdebat dengan Anda. Saya malas, saya sudah baca kok sebelumnya tesis Anda itu saya lihat itu di tulisannya. Pertanyaan saya ini hanya bertanya Pak Doktor. Males apa nggak ngerti? Males atau kurang bukti? Males atau kurang fakta? Males atau kurang data? Males atau kurang literasi? Kalian sendiri saudara yang menyimpulkan. Prof. Sukri, ini sudah mirip-mirip lah. Di beberapa internet saya lihat itu narasi-narasi yang hampir sama. Jadi saya nggak kaget Pak. Dengan apa yang Anda ungkapkan itu saya nggak kaget. Jadi kita sama-sama melek internet Pak. Kiai Madudin saya yakin juga seperti saya nggak kaget dengan narasi yang dibangun oleh Dr. Fahrur. Kenapa? Karena kan sudah viral sebelum ini Dr. Fahrur juga sudah menyampaikan hal yang sama. Agar menghentikan polemik nasab. Nggak bisa, ini udah berjalan, ini intelektual, ini adalah ilmiah. Ya. Jadi ngakak saya. Ya. Ini kapasitasnya seorang dokter loh saudaraku. Ya, tapi ya memang mohon maaf Pak Dokter ya, saya tidak bermaksud mendegradasi gelar dokter Anda, tetapi memang masalah taklid buta dan masalah mengkultuskan keyakinan memang enggak, gelar tidak terpengaruh memang ya. Tergantung seberapa banyak asupan doktrin yang diterima seseorang di doktrin Ba'alawi. Jadi saya kalau begitu tinggal dipatahkan saja, tinggal dipatahkan. Kalau memang Pak Fahrur punya dalil, silakan. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada Pak Fahrur.
Itu menurut Anda, Pak. Sekali lagi ingin saya Ya, kalau misalnya Pak Fahrur ada, silakan. Saat ini ya, dan ada. pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian. Wow, katanya remeh, jangan khawatir. Ya, ini gaya beliau ini ya, Dr. Fahrur mirip-mirip 11-12 juga dengan gayanya para Ba'alawi ya. Wah, kalau sudah dalam tanda petik ya, ini kayaknya ada dugaan kesombongan, kecongkakan ini, arogan ini. Ya, kita akui lah, dokter ini seorang ketua di PBNU, salah satu ketua gitu. Sehingga mungkin dia merasa punya power dan kuasa gitu, saudara. Coba lihat goyang-goyangnya tuh, asik tuh. Saya tirukan nih, saya tirukan. Oke, saudara, mohon maaf Pak Dokter ya. Jangan tersinggung Pak Dokter. Kita sampaikan ini kepada masyarakat biar masyarakat yang menilai lah ya. Remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Ba'alawi yang putus ini. Cari dalilnya, ya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Al-Ro'si wal Ain. Al-Ro'si wal Ain. Nah, ya. anta dihukum. Al-Ro'si wal Ain. Anta dihukum. Al-Ro'si wal Ain. Saudara, asik nih. Kita tunggu janji dari Dr. Fahrur Roji. Kita tunggu janji Dr. Fahrur Roji yang katanya bersedia untuk debat dengan Kiai Ahmaduddin. Ya, mudah-mudahan dia sudah menyiapkan fakta, data, buku, kitab, kalau perlu hasil tes DNA. Jangan sampai seperti Zaini yang waktu berdebat dengan Said Qori, dia nggak siap data-data, akhirnya cuma narasi halusinasi, tanpa kalkulasi. Kita berharap Dr. Fahrur ini benar-benar merealisasi, ya kalau perlu difasilitasi PBNU dan siapkan data fakta, bukti-bukti bahwa Ba'alawi benar-benar keturunan Rasulullah. Ilmu pasti disiapkan, ilmu genetika, ya. Jangan hanya narasi tanpa bukti dan tanpa kalkulasi, dokter. Jadi saya mengingatkan dokter yang saya hormati, ya. Kita tunggu, Anda punya PR ya. Masyarakat menunggu. Ini sudah janji disaksikan oleh masyarakat. Ya, kita tunggu benar-benar berani enggak? Ya, kita berharap ini benar-benar jadi realisasi itu. Saudara, kalian saksinya. Kita lanjut ya. Menarik sekali ini ya, sangat menarik. Al-Ro'si wal Ain. Jadi saya katakan, Pak, Anda ini nggak usah terlalu menggebu-gebu seperti ini ya, sebagai orang sama-sama santri. Saya ini lama Pak mondok, Pak. Ngerti lah Pak, orang bisa baca kitab, saya tahu. Ya, jadi nggak usah terlalu petetek kayak orang sedunia kalah semua beginilah. Bukan masalah dulu. Saudara, sekarang pertanyaannya ke Anda. Coba jawab, siapa yang petetek? Siapa? Coba. Di situ jelas-jelas ada relasi kuasa yang lebih berkuasa, yang punya power dan kuasa adalah Dr. Fahrur Roji. Dia ketua secara struktural di PBNU, dia lebih tinggi dari Kiai Ahmaduddin. Lalu siapa yang petetek? Astagfirullahaladzim, mohon maaf Pak Dokter. Ini penilaian orang awam. Kita tidak provokasi, saya juga tidak membenci Habib, tidak membenci dokter, apalagi saya kasih sayangnya luar biasa, semuanya kita sayangi. Ya saudaraku ya, kita lanjut. Tetek kayak orang sedunia kalah semua beginilah. Bukan masalah demikian. Karena apa? Narasi-narasi ini yang Anda kemukakan malam hari ini itu bukan satu-satunya alasan saya untuk tiang-tiangan kepada Bapak Fahrur. Banyak narasi-narasi yang telah Bapak Fahrur kembangkan di luar ketika saya tidak ada, yang kemudian membuat saya ingin sekali untuk berdebat dengan Pak Fahrur. Oh boleh. Enteng aja, saya nggak takut sama sekali kok. Ini soal gampang lah, nggak usah sepan tengah. Apa sih ini juga bukan soal tanya kuburan kok. Alhamdulillah, saya senang bahagia kalau Dr. Fahrur tidak takut, ya kan? Menganggap ini masalah enteng, bukan masalah kuburan. Ya kita tunggu saja bukti. Jangan sampai omdong katanya anak muda ngomongnya itu ya. Nggak usah ribet lah.
Saya ingin katakan, Anda boleh berpendapat, tapi Anda jangan menjadi pemilik kebenaran tunggal. Orang yang merasa yang lain salah, saya sendiri benar, itu hanya Wahabi, Pak. Kalau kita ini biasa dengan pendapat ini, pendapat itu, kita itu sangat luas dalam berhubungan, Pak. Dan saya yakin Dokter, Kiai Madudin itu nggak merasa paling benar. Bahkan Kiai Madudin itu sering menyampaikan, kalau memang Robito Alawiyah bisa menjawab 12 pertanyaan yang sudah diajukan kepada Robito Alawiyah, taslim Kiai Madudin. Apalagi jika Pak Alawi, Robito Alawiyah menyuguhkan data tes DNA dari sejumlah habaib Pak Alawi. Benar nggak? Begitu loh Pak Dokter. Jadi Pak Dokter mohon maaf saya ingatkan, Kiai Madudin itu tidak mendominasi kebenaran, merasa benar sendiri enggak. Justru kalau menurut saya pribadi ini, mohon maaf Pak Dokter, ini penilaian saya. Pak Dokter ini yang merasa paling benar, paling kuasa, paling punya pegang power gitu ya. Merasa paling benar kan? Kalau sudah seperti itu, ya kan, mengabaikan pendapat Dr. Sugeng, mengabaikan pendapat Kiai Madudin. Ya, kita tunggulah kalau memang begitu. Apa yang jenengan tadi sampaikan katanya punya bukti, punya fakta, katanya malas mengungkapkan. Kita tunggu buat momentum sebuah basul masail yang mempertemukan panjenengan dan kelompok panjenengan dengan Kiai Madudin. Saya kira itu fair. Kita tunggu saudaraku. Ya. Makanya kita itu kalau bicara hati-hati ya saudaraku, akan menjadi pedang bagi dirinya sendiri. Bisa berbalik nih. Sekarang Dr. Sugeng mohon untuk siap-siap untuk menyiapkan data, karena nanti kalau misalnya terjadi debat antara Dr. Fahrur dengan Kiai Madudin, Dr. Sugeng sebagai ahli genetika, siapkan, nanti akan berada di samping Kiai Madudin untuk menunjukkan verifikasi dari tes DNA. Ya, sangat luas dalam berhubungan, Pak. Dalil juga begitu, fikih punya banyak kaul ya. Saya ingin ingatkan Anda. Yang kedua, jangan bawa-bawa struktur NU, nama Anda di NU, karena itu sudah jadi pembicaraan, Pak. Dan Pak Fahrur jangan bawa-bawa NU ketika sekarang ini, karena tidak ada keputusan NU seperti Pak Fahrur itu. Ya, tapi saya ketua PBNU yang membidangi LBM, Pak. Jadi iya, tapi NU itu organisasi yang ada aturan, yang ada perkumpulan aturan, ada RT dan sebagainya. Iya, betul. Makanya itu Anda... Keputusan PBNU itu ada di Muktamar, ada di Kombo, ada di Munas Alim Ulama, ada di Basul Mufakir. Biar satu-satu mungkin berbicara ini. Silakan. Ya, kena sekak nih, kena sekak mat. Jadi ketika Dr. Fahrur menyebut Kiai Mat jangan pakai embel-embel atribut NU nih. Ini juga begitu, Kiai Mat bukan orang yang dungu, beliau cerdas, langsung juga bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Fahrur tidak serta-merta, jangan sampai diklaim itu mewakili NU. Perlu muktamar, perlu keputusan. Luar biasa Kiai Mat ya. Ini luar biasa nih. Silakan sebentar lagi kita bikin closing statement. Gus Fahrur masih bisa tersambung? Ya, silakan Gus Fahrur. Hilang lagi saya ketemu. Ya, jadi begini Pak closing statement saya, bahwasanya kalau Pak Imad itu hanya berhenti pada pemikiran bahwa dia menunjukkan suatu penelitian, itu tidak ada masalah ya. Bahwasanya banyak sekali habaib yang saya kenal itu bukan yang dawir. Orang itu tergantung dengan apa yang dia pikir, Pak. Kalau orang itu baik, ya ketemu dengan yang baik. Saya ini ketemu dengan habaib yang jenderal, yang polisi, yang tentara, yang dokter, yang konglomerat. Pak Imad ketemu dengan yang dawir, ya saya... Masya Allah, ini secara tidak langsung merosting Kiai Imad dengan analog. Kalau orang baik ya ketemu orang baik, astagfirullah. Ya, ini kan sebuah klaim juga. Ini gaya-gaya oknum Habib kan model begitu, maklum lah. Gak tahu ini kenapa sama-sama Habib saya kenal yang jenderal, Anda kenal yang dawir, ya. Ya, makanya sekali-kali turun ke bawah supaya tahu, tanya itu sama ketua ranting NU, PAR, tanya kepada MWC apa yang terjadi, kenapa Wonogiri sampai tidak mau acara NU diisi oleh para habaib. Harus ditanya kenapa Boyolali, kenapa Garut, kenapa itu di Seragen tidak mau ada habaib. Ini yang harus ditanya oleh Pak Fahrur.
Iya. Jangan kita berdiri di Menara Gading. Iya, tahu. Saya ini, Pak, mulai NU ini sebelum Anda jadi pengurus NU, saya sudah pengurus NU, Pak. 29 tahun saya jadi pengurus NU, Pak. Mulai dari bawah. Ya. Jadi jangan ceramai saya tentang NU. Sudah cukup. Wah, repot ini sudah. Kalau seseorang sudah merasa tidak perlu diceramai, tidak perlu diingetin orang lain, merasa paling benar hanya gara-gara merasa lebih dulu menjadi pengurus NU. Astagfirullah. Pangapunten Pak Dokter. Panjenengan secara tidak langsung dinilai oleh masyarakat nih, ya. Kayaknya masyarakat nggak suka itu dengan pernyataan-pernyataan yang arogan. Astagfirullah. Ngapunten, mohon maaf, Pak Dokter. Mudah-mudahan jadi interpelasa. Astagfirullahaladzim. Nggak saya terusin. Kasihan saya dengan dokter. Sudah cukup. Intinya saya ingin mengatakan bahwa hentikan narasi kebencian di ruang publik. Bahwa sepakat ya, kita tidak pernah menyampaikan narasi kebencian di ruang publik. Yang kita sampaikan adalah edukasi. Justru kita mengkritik dari oknum-oknum Habib yang membuat narasi kebencian di ruang publik. Karena kan sudah tahu sendiri, fakta. Banyak banget kalau kita mau cari, ya. Ada yang mengatakan satu oknum Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 kiai alim. Nah, itu kan narasi kebencian. Ada oknum Habib yang menggunakan nama-nama penghuni kebun binatang untuk men-roasting Kiai Nusantara, menganjing-anjingkan dan seterusnya. Coba, mudah-mudahan ya ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Ya, kemudian Dr. Fahrur menjadi sadar ya, saudaraku. Ya, kita sepakat kalau soal ini, ya ini bukan masalah narasi kebencian. Kita nggak membuat narasi kebencian kok, Dokter. Ya. Di ruang publik. Bahwa penelitian itu dihormati, hak orang untuk menegasi atau mengafirmasi. Tetapi tidak boleh dia menebarkan kebencian pada suatu kelompok tertentu. Ya. Dan jangan bawa NU untuk berkonflik. Bahwa NU tidak pada posisi untuk mengikuti apa yang Anda ributkan dalam masalah ini. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan. Rekomendasi rapat di PBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong. Makanya saya akan bilang. Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Masya Allah. Ini saudaraku, Kiai Haji Madudin Usman katanya ya direkomendasikan tentu saja oleh kubunya Bapak Fahrur, kita duga ya, agar diberhentikan dari kepengurusan. Tapi saya sangat bangga dengan Kiai Madudin karena beliau menyampaikan akan tetap bekerja untuk NU walaupun tidak mendapatkan jabatan. Maka akan menjadi NU kultural. Seperti Gus Fuad Pleret dan lain-lain. Ya, menarik ini. Astagfirullah. Kita lanjut ya. Makanya Pak, kita ini yang baik-baik lah. Silakan Anda itu berbicara dengan kapasitas Anda, tapi jangan bawa NU ke ruang konflik supaya kita sama-sama nyaman ya. Dan bahwa Anda tidak yakin itu tidak apa-apa Pak. Saya juga tidak ingin mempengaruhi Anda dan Anda tidak mungkin bisa mempengaruhi saya ya. Itu soal keyakinan masing-masing ya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa publik ini Pak jangan terus diadu domba dengan narasi-narasi yang membuat orang marah. Udahlah Pak, rakyat ini sudah susah cari makan, susah cari kerja. Jangan ditambahi dengan ingin bertengkar ya. Ini yang ingin saya katakan. Ya, saya menghormati hak Anda untuk berbicara dengan penelitian. Oh, itu tidak ada masalah, kami tidak heran ya. Silahkan. Ya, mungkin closing statement Kiai Imad, silakan Kiai. Ya, terima kasih. Ya, malam ini saya berbahagia bisa langsung untuk bertemu dengan Pak Fahrur. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Intinya bahwa kita mengkaji nasabah Alawi bukan karena kebencian, tetapi ingin menasehati dari Balawi oknum-oknumnya yang mencederai kebangsaan. Bahkan negara kesatuan Republik Indonesia dibuat susah 2016, 2019 oleh narasi-narasi anti pemerintah yang dikembangkan oleh oknum-oknum Balawi. Kita ingin menasehati, kalaulah mereka berbuat demikian karena nasab mereka itu putus, nasab mereka itu batil, nasab mereka itu maudhu. Kita berbangsa bertanah air di Indonesia ini bersama-sama. Mari kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh ada lagi satu suku lebih merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari suku lainnya.
kita bangsa Indonesia 1945 kita merdeka dengan senang hati. Orang-orang yang bukan keturunan bangsa Indonesia kita terima sebagai warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan warga NU sebagai mayoritas Islam yang ada di Indonesia mengaku dirinya sebagai NU tidak boleh menjadi objek bagi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, kemudian mengeksploitasi pengakuan itu untuk memperbudak umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama, warga daripada organisasi yang dibentuk, didirikan oleh para ulama, para kiai, penerus perjuangan Wali Songo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa pada Suara TV, ini luar biasa, ini baru pertama untuk Gus Fahrur berdiskusi dengan Kiai Imad. Mudah-mudahan ini bisa nanti ada konklusi, kemudian juga ada diskusi yang lebih lanjut, yang lebih mencerahkan itu. Ya, gimana Gus? Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya pikir ini perlu ada ngopi bersama ini. Gus Fahrur dengan Kiai Imad. Terima kasih. Terima kasih Gus Fahrur telah meluangkan waktu. Kiai Imad juga sama. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah apa namanya ini kan ya, silaturahmi yang kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada netizen. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Oke, saudaraku, itu tadi video yang bisa kita sajikan pada pagi hari ini. Saya niru gayanya ketawanya Dr. Fahrur Raji. Ya, jadi saudaraku, ada beberapa poin penting yang kalian harus pahami tadi. Pada prinsipnya, Dr. Fahrur Raji tidak mempersoalkan masalah riset ilmiah. Oke, kita setuju. Dan juga berpesan agar tidak menebar kebencian dan provokasi. Juga kita setuju, ya kan? Dan kita sampaikan kepada masyarakat, terutama kepada yang berseberangan dengan Kiai Imaduddin, mudah-mudahan mendengar closing statement dari Kiai Imaduddin yang jelas-jelas Kiai Imaduddin menyebutkan ini bukan ujaran kebencian, ini bukan provokasi, tapi ini untuk mengingatkan, menyadarkan, edukasi. Ini kemaslahatan untuk semua umat, ya. Dan poin penting juga yang perlu kita sampaikan, Dr. Fahrur Raji menerima tantangan Kiai Imaduddin untuk untuk berdebat, adu data, bukti, fakta, kalkulasi, ya kan? Nah, saudaraku, demikian juga setiap video saya yang saya buat mulai A sampai Z, tidak ada yang punya tujuan untuk memprovokasi, membenci siapapun. Bahkan kita sering sampaikan kita itu menyayangi semuanya, termasuk Habib Ba'alawi. Kalau saya ketemu ya saya akan beramah tamah lah dengan beliau, tidak membenci. Karena apa? Kita tidak mempersoalkan soal nasabmu, mau keturunan siapa, tidak ada persoalan. Ini kita negara yang berdasar Pancasila, ya. Cuman kalau kalian harus paham ini, mengaku keturunan Rasulullah, ya, itu di hati aja, nggak usah dipamer-pamerkan, lalu digunakan untuk mendapatkan kemuliaan, mengkapitalisasi nasab, mendapatkan dukungan, dapat muhibin supaya bisa mengumpulkan, memobilisasi massa untuk demo berjilid-jilid. Nggak usah, nggak apa-apa Anda punya organisasi keluarga mencatat nasab, tapi ya nggak usah dipublikasikan untuk mendapatkan kemuliaan. Dan tidak sedikit oknum Ba'alawi yang keluar-keluar pamer nasab. Sementara Robito Alawiyah membiarkan. Nah, inilah yang terjadi, ya kan? Oleh karena itu, mohon kepada semua dipahami. Saya minta maaf kepada Dr. Fahrur Raji, jangan sampai tersinggung. Sebagaimana Anda yang suka ketawa-ketawa, ya senyumin aja lah. Saudaraku, siapa yang sudah hadir di channel kita pagi hari ini? Wow, banyak banget nih yang komentar. Saya kira saya tidak akan mampu membaca semuanya. Oke, saya baca yang terbaru sajalah. Dari Imam Mahali, ya, kemerdekaan dibayar dengan darah dan nyawa, pejuang leluhur pribumi demi harkat martabat bangsa bersatu lain kali. Oke, terima kasih dari Bang Imam. Kemudian dari Bang Lincah Bonce hadir kembali. Insya Allah Bang Lincah sudah menyaksikan video lengkapnya di channel Tanda Kejadian. Anda bisa menyaksikan video lengkap dari pertengkaran, perdebatan, perdiskusi, pergulatan
tanda petik, antara Kiai Madudin dengan Dr. Fahru Roji di channel Pada Suka TV, bisa juga di channel live tadi malam di Tanda Kejadian, saudaraku yang belum. Tadi kan video yang saya tampilkan itu saya mulai pas tengah-tengah kira-kira ketika kehadiran Kiai Madudin Usman. Kalau diikuti dari awal, itu di awal yang bicara monolog sendiri bersama admin ya, bersama dengan admin Pada Suka itu Dr. Fahru Roji sendiri. Habis itu tengah-tengah atau hampir tengah-tengah lah kemudian Kiai Madudin itu hadir. Nah, pada saat itulah saya sampaikan videonya tadi, ya kan? Oleh karena itu kalau yang ingin lihat lengkapnya, kamu lihat di Tanda Kejadian atau di Pada Suka TV di live-nya itu ada lengkap. Nah, saudaraku, mungkin nanti pada kesempatan yang berbeda akan saya tampilkan khusus narasi dari Dr. Fahru Roji ketika diskusi di awal tadi. Ya, sekarang karena keterbatasan waktu, saya tidak menyampaikan semuanya, oke? Ya, dari Bang Linca Bonca nih, dalam diskusi serius malah ketawa-ketawa, itu bukti. Dr. Fahrur saya sebut, kalau Bang Linca menyebut si Fahrul. Gak punya adab etika, ya. Menurut saya begitu juga, kurang sopan lah menurut saya. Kurang bisa menghargai lah menurut saya. Gak punya ilmu alias tolol. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bang Linca Boncai. Kemudian ada Maimunah. Bang Maimunah atau Mbak ini, Mbak Maimunah. Luangkan waktu sejenak, pelajari tentang nasab Mbak Lawi, ya kan? Dok, ya. Karena beliau punya gelar doktor yang nggak ada salahnya disebut dok, ya. Doktor ya oleh Mbak Maimunah, biar inti paham, katanya Mbak Maimunah. Kemudian dari Bang Sanudin, Fatur belum disemprot Gus Abbas yang mendirikan Laskar Sabilillah, ya. Sembarangan belum turun gunung. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan opini reaksi masyarakat ya, termasuk saya yakin nanti akan banyak reaksi nih dari para netizen, konten kreator, dari para alim ulama ini, karena ini perdebatan pertama yang langsung bertemu walaupun secara online antara Kiai Madudin dengan Dr. Fahru Roji, salah satu ketua PBNU. Menarik sekali. Ya, kita tunggu saudara, pasti asik ini. Kemudian dari ini siapa ini, Pak Sutama, ya Suntama. Astagfirullah, PBNU ternyata apa ini, ternak model Fahrur. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut ya. Kemudian dari Pranoto Awi, Fahrur katanya males, padahal otaknya kosong. Bilangnya debat, kusir debat tanpa tema, padahal dia tahu tema debatnya apa. Terima kasih Bang Pranoto, masyarakat bisa menilai. Saya kira banyak yang sependapat dengan panjenengan ini. Kemudian Endang, terima kasih Mbak Endang. Ayo Kang Mat, channel Antemi wong ngaku PBNI. Apa ini maksudnya? Gak bingung, aku bingung. Oke, dari Eko Distro, terima kasih hadirnya. Ya, kok bisa ngaku NU tapi buta dan tuli apa ini? Ketakutan Habib Yaman, lucu ya menjadi pembela. Tapi mulutnya diem, bila umat membela jadi dongosnya sini ulama atau pengacara. Astagfirullah. Wow, keren. Dari Sidoarjo nih, Bang Wariono, Sidoarjo hadir, sehat selalu Kiai Madudin, teruslah berjuang demi tegaknya agama dan negara NKRI, harga mati. Ya saudaraku, setelah seandainya benar ya, kita tunggu, mudah-mudahan tidak benar lah. Andai kata benar, nanti PBNU mengeluarkan surat pemberhentian kepada Kiai Madudin dari kepengurusan PBNU, tetap kita dukung perjuangan beliau karena mendukung keilmuan beliau ya. Jadi bukan kita dukung karena beliau seorang pengurus PBNU, tetapi karena keilmuan. Ya, saya sepakat dengan Kiai Madudin, walaupun misalnya beliau nanti diberhentikan tidak memegang jabatan di NU, kita anggap beliau adalah NU kultural, kita dukung setiap pendapat keilmuan yang benar. Oke, saudaraku, dari Selamat Banjar, terima kasih ya, orang nyaman bikin onar. Kemudian menurut Yusuf Iswantoro ya, kayaknya yang LBH pantas jadi ketua PBNU adalah si Nyai Nikita Mirzani. Walaupun cewek tapi berani lawan Habib, saudari. Bener banget itu. Nah, banyak netizen yang bilang Nikita Mirzani lebih hebat dari
imam besarnya. Karena ketika imam besar pulang ketika mengungsi kurang lebih 3 tahun itu, komentarnya Nikita Mirzani sungguh pedes itu ya. Tukang obat nih. Ngaku cucu Nabi. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, sekalian sendirilah yang bisa menilai ya. Dari Sutama, ini komentar terakhir yang saya baca ya, karena keterbatasan waktu ya saudaraku. Kiai Madudin Usman Al-Bantani ini sangatlah pantas, mantap jadi ketua umum PBNU. Kita suarakan, kita dukung. Mudah-mudahan ketua PBNU minimal punya pemikiran kecerdasan seperti Kiai Haji Imaduddin Usman. Saudaraku, mohon maaf ya, tidak semuanya bisa saya baca komentarnya. Ini adalah hari efektif kerja. Saya mau undur diri, nanti kalau ada waktu kosong mungkin saya mau live. Tapi saya harus persiapan untuk masuk kantor dulu. Mohon maaf segala kekhilafan, kesalahan, khusus kepada Dr. Fahrur yang nggak usah marah. Saya salam hormat karena panjenengan bagaimanapun secara struktural adalah ketua dari salah satu ketua NU, PBNU lagi. Jadi saya jangan diartikan kepada Muhyiddin juga, kita nggak menebar kebencian, kita edukasi, menyampaikan informasi untuk edukasi masyarakat. Jadi masyarakat kita ajari bagaimana memilih dan memilah. Memilih dan mana racun, mana yang bukan. Oke, kita jaga persatuan, kesatuan, kita jaga kedamaian, kerukunan umat ya. Sekali lagi, kita sayangi semuanya, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya, ya kan? Mudah-mudahan kalian tidak salah paham dari apa yang kita sampaikan. Jangan di framing-framing kita menebar kebencian, provokasi. Enggak, kita murni edukasi dan mudah-mudahan bisa memberikan rekreasi. Ada hikmah, mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Oke, salam persatuan, persaudaraan, cinta damai kepada semuanya ya. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!